harus untuk belajar. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau Bapak Ibu cermati 4 tahun terakhir deh, 2020 itu UN terakhir ya, ujian nasional terakhir dulu. Kemudian 2021 sudah mulai asesmen nasional, UN ke AN, sudah 4 tahun nih. Tapi pada faktanya alam bawah sadar kita, feeling kita masih seperti UN gitu. Jadi hanya berganti dari UNBK menjadi ANBK, masih. Bahkan di akhir-akhir ini AN itu sampelnya SMA 45, ada anak-anak yang ditentukan langsung ya, diacak karena secara statistik sudah dianggap valid gitu. Itu pakai joki, anaknya diganti, anak yang dinilai mampu oleh sekolah, karena ada feel perasaan ini. Kalau tadi dicoba dipahami, masih seperti memahami seperti UN. AN ini jadi kayak prestasinya sekolah kan gitu ya. Kalau dulu kan AN itu, UN itu kan bentuknya, nanti Mas Ivan lebih ahli nih. Prinsipnya kalau UN itu dulu menilai prestasi anak sekolah 3 tahun, nah kalau AN ini untuk proses gitu. Makanya yang diambil sampelnya adalah anak kelas tengah. Nah, di sini saja kita masih bawah sadar tertarik ke sana, gitu ya, tertarik ke memperlakukan AN, asesmen nasional, yang menjadi hasil seperti medical check up, analoginya seperti termometer mengukur suhu badan. Ini kita kok lagi hangat ya, berarti ada yang nggak beres nih gitu. Normal kita kan 36,5 gitu ya, kok ini termometernya 38, sakitnya belum ketahuan, tapi baru indikasinya di termometer. Jadi AN itu analoginya seperti itu. Tapi berkembangnya jadi macam-macam, termasuk contoh tadi ada fenomena munculnya calo AN gitu, apa tadi, joki AN. Nah Bapak Ibu, kenapa sih konteks saya gini, kenapa dulu dari UN istilahnya itu sumatif ya Mas Irfan ya, evaluasi akhir ke proses. Karena kita ternyata di sekolah ini, Bapak Ibu izin deh, senior banyak saya lihat ini mungkin udah berpuluh tahun di sekolah gitu ya. Faktanya Bapak Ibu, faktanya yang sudah bersekolah dan ikut UN dan akhirnya sudah pada lulus gitu ya, kan itu anak-anak yang di Mataram nih, anak-anak yang di NTB dan di tempat lain pada umumnya, itu fenomenanya kita lihat kok kayak apa ya, kayak yang terjadi ya. Contoh konkret, banyak sekali terjadi telepon penipuan, banyak sekali SMS penipuan. Ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita lulus SMA, tapi masih kena tipu dengan sangat mudah gitu ya. Terus ada berkembang ke sekarang, itu masih tetap orang HP saya aja sampai detik ini masih ada yang cering hadiah dari Shopee 500 juta transfer gitu kan. Itu kan pakai bayar Bu. Kok orang mau modal bayar? Berarti kan ada potensi untung orang-orang yang kena tipu kan gitu ya. Itu random saja, ibarat jaring ikan. Sekarang fenomenanya ke judi online. Sudah jelas judi online itu aplikasinya dari bandar, sistemnya dari bandar, algoritmanya dari bandar, betul. Tapi orang yang judulnya sama, tertipu lagi gitu, dan menimbulkan lainnya. Jadi fenomenanya begitu ya.
mudah sekali. Jadi dulu dibilang lulus UNBK betul nilainya begini ya, dengan berbagai usaha ya, ada yang zikir bersama, doa bersama, sebar contekan bersama, macam-macam gitu. Ya faktanya begitu. Terus data PISA kita yang dirilis resmi ya menggambarkan kemampuan itu ternyata relatif nggak naik-naik tuh kemampuan dasar sumber SDM kita. Terus menyedihkan lagi, tahun lalu rilis hasil IQ rata-rata penduduk kita Bu, Indonesia, kalau usah ngomong di dunia deh, di Asia saja nomor satunya saya lupa Cina atau Jepang nomor satu Jepang rata-rata. Jadi kalau rata-rata saya dihitung, Pak Kabit dihitung, Mas Irfan dihitung, Ibu semua dihitung, yang tukang ojek di depan dihitung, tukang jualan kelapa semua dihitung. Itu jadi rata-rata. Indonesia rata-ratanya 78. Waktu Ibu lihat di Google deh, 78 tuh itu artinya apa? Rata-rata kita itu sekolah nggak? Ya banyak yang sekolah, lulus SMA nggak lulus SMA. Makanya mungkin ini berhubungan dengan kondisi tadi mudah ditipu gitu. IQ kita 78 rata-rata, sedih ya. Baca di Google dibilangnya itu kategori keterbelakangan mental. Jadi pengaruh ke semuanya ya, ke urusan ekonomi, ke urusan politik. Jadi beda dengan zaman dulu, itu udah berubah dari begini jadi kayak botol. Nah yang botol ini di tengah itu populasi orang-orang yang produktif. Karena saingannya banyak, kerjaannya nggak nambah-nambah, tapi harus tetap makan, tetap merokok, tetap gaya kan gitu. Jadilah lari ke parkir Indomaret, ke putaran dan lain sebagainya. Ini terjadi dan jumlah mereka sekarang sangat banyak. Puncaknya di 2045. Nanti yang udah tua-tua kayak kita sedikit Bu. Kalah kita sama jumlah anak-anak yang nongkrong di jalanan itu kan sangat banyak. Nggak usah ngomong di Jakarta, yang di Mataram saja sudah. Nanti Ibu kalau anaknya keluar mungkin bisa jadi khawatir. Sekarang kita kembali sekolah ini sebagai tempat untuk belajar. Kesempatannya di sini. Jadi kita juga harus merubah lagi, bukan jadi ukuran anak yang pintar itu anak yang hafal. Apa soal populer kita mesti kapan perang di Ponegoro gitu, nggak yang begitu lagi. 1825, 1830 sudah yang nggak begitu lagi. Tapi sekolah sebagai apa ciri-cirinya? Nih contoh bagus satu, kepala sekolah itu memfasilitasi. Pak Kabit ini, Pak Kepsek ini memfasilitasi untuk kumpul, dikasih snack apa? Asik. Itu bentuk fasilitasi.